Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu Siklus Keuangan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama ada Arya Bagas Kurniawan, yang kedua ada saya sendiri Sela Maulana Putri, yang ketiga ada Sabrina Ariati Sumodiharjo. Perkenalkan, saya Sela Maulana Putri dengan NIM 201011-200-535. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dari siklus keuangan. Apa sih siklus keuangan itu? Siklus keuangan merupakan suatu sistem akuntansi yang mencatat dua kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan bisnis untuk menambah modal dari pemilik dan kegiatan bisnis menggunakan modal untuk memperoleh aset produk yang untuk memperoleh pendapatan. Tujuan siklus keuangan. Siklus keuangan mempunyai tujuan khusus, yaitu perencanaan dan pengawasan, data penjualan dan konsumen, pengendalian sediaan, dan menyediakan informasi tentang kas, penjualan, dan konsumen. Jenis-jenis siklus keuangan yaitu pertama ada siklus keuangan pendapatan. Siklus pendapatan terdiri dari dua aktivitas utamanya yaitu penjualan dan penerimaan kas. Perusahaan menerima pesanan kemudian memproses pesanan, menerbitkan faktur, dan kemudian mendapatkan uang atas penjualan yang dilakukan. Kumpulan aktivitas yang dilakukan disebut dengan siklus penjualan atau biasanya juga disebut dengan siklus pendapatan. Penerimaan kas sendiri menunjukkan besarnya jumlah uang tunai yang diterima oleh perusahaan. Metode pencatatan yang digunakan adalah sistem akural. Siklus pengeluaran. Pengeluaran yang dimaksud pada sistem ini adalah jumlah yang dikeluarkan atau diberikan oleh perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlakukan untuk menjalankan bisnisnya. Transaksi yang termasuk di dalamnya seperti transaksi pembelian kredit, pembelian aset, pembayaran gaji, pengeluaran biaya-biaya, dan lainnya sebagainya. Sehingga setiap perusahaan mengeluarkan uang, maka akan masuk dalam siklus ini. Siklus keuangan konversi. Siklus konversi bertanggung jawab atas kegiatan produksi yang dilakukan baik dalam bentuk produk maupun jasa, dan termasuk dalam siklus ini adalah akuntansi biaya. Dapat mengalokasikan biaya produksi dari barang atau jasa. Siklus konversi dapat menggunakan informasi yang berasal dari siklus pengeluaran untuk membantu kelancaran kegiatan dan pengambilan keputusan. Siklus akuntansi pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan eksternal yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Siklus akuntansi pembiayaan akan mencatat dan melaporkan informasi yang diberikan dengan hal tersebut. Contoh kegiatan yang termasuk pada siklus ini seperti transaksi, saham, obligasi, dividen, akuisisi. Siklus aset tetap. Memiliki aset tetap merupakan salah satu bentuk investasi perusahaan untuk menunjangkan kegiatan operasional perusahaan. Beberapa kegiatan yang masuk dalam siklus ini seperti pembelian aset tetap, depresiasi, aset tetap, penjualan aset yang sudah lama atau usang. Siklus aset tetap berhubungan erat dengan siklus pembiayaan. Hal ini karena banyak perusahaan yang menggunakan pembiayaan eksternal untuk membeli aset tetap, sehingga transaksi yang terjadi juga berkaitan dengan siklus pembiayaan. Dan selanjutnya, forecast siklus keuangan. Secara umum, siklus keuangan si A dapat kita artikan sebagai langkah-langkah atau proses akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan mulai dari transaksi sampai penyajian laporan keuangan. Penjelasan singkat tentang gambar flow chart tersebut. Siklus akuntansi diawali dari adanya transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Transaksi juga dijadikan sebagai titik awal untuk memulai proses akuntansi, atau dengan kata lain, ada tidaknya aktivitas pencatatan akuntansi sangat bergantung kepada ada tidaknya transaksi yang dilakukan perusahaan. Aktivitas transaksi seperti pembelian, penjualan. Selanjutnya, transaksi yang dilakukan perusahaan harus memiliki bukti dokumentasi. Transaksi yang tidak memiliki bukti sebagai dokumentasi tentu tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bagas Kurniawan dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 201011-200-742. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari presentasi kelompok saya, yaitu dengan judul Siklus Keuangan. Bukti transaksi merupakan syarat mutlak untuk mengetahui keberadaan dari sebuah transaksi.
Langkah selanjutnya, dokumentasi dicatat atau dijurnal ke dalam buku harian. Buku harian ini merupakan catatan untuk merekam transaksi perusahaan pertama kalinya. Dari buku harian diteruskan atau diposting ke dalam buku besar. Buku besar digunakan untuk mengklasifikasikan perkiraan per jenis. Apabila kita belum mengetahui atau mendapatkan informasi yang lengkap dalam buku harian tentang mutasi dari sebuah perkiraan, maka dalam buku besar umum inilah kita sudah dapat mengetahui setiap mutasi jenis yang diperkirakan. Di samping buku besar umum, pada gambar di atas juga terlihat buku besar pembantu yang digunakan untuk cross-check dengan buku besar umum. Buku besar pembantu ini dasar pencatatannya adalah langsung dari bukti asli sehingga daya kontrolnya terhadap buku besar umum itu tinggi. Setelah buku besar disiapkan, selanjutnya dibuatkan buku neraca saldo yang digunakan untuk mengkoreksi jika terdapat kekeliruan mulai dari dokumentasi transaksi sampai pada buku besar umum. Buku neraca saldo ini berisi saldo-saldo perkiraan dari sebuah perusahaan. Setelah neraca saldo disiapkan, maka dibuatkanlah neraca lajur yang digunakan untuk mempermudah penyajian laporan keuangan dengan berbagai penyesuaian atau adjustment yang dilakukan. Dari neraca lajur tersebut dihasilkan bahwa laporan keuangan terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama adalah neraca berisi melaporkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Laba rugi menjelaskan tentang laporan atau melaporkan tentang hasil usaha perusahaan. Laporan equity melaporkan tentang perubahan dan kondisi equity. Yang keempat adalah aliran kas, melaporkan tentang aliran kas masuk atau keluar. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan atau CLK, melaporkan tentang penjelasan mengenai semua perkiraan yang tercantum di neraca, laba rugi, dan perubahan equity. Berikut ini dan selanjutnya akan dibahas bagian-bagian dalam siklus akuntansi secara berurutan. Menurut siklusnya, pembahasan ini dimulai dari siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses pencatatan akuntansi mulai dari dokumentasi sampai penyajian laporan keuangan. Sekian mengenai presentasi kelompok saya, yaitu dengan judul siklus keuangan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.